persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah pada hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sangat mengucap syukur atas anugerah yang Tuhan perlihatkan dalam kehidupan kami, khususnya pada hari ini, di mana kami boleh beribadah bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama melalui platform online pada hari ini. Persiapkan hati kami dan pimpinlah kami dalam ibadah pada hari ini, supaya kami dapat diberkati melalui pelayanan pada hari ini. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita telah berkumpul bersama-sama pada hari ini. Oleh itu mari kita bersama-sama memuji Tuhan melalui lagu Yumpuk Toko. Saya akan membacakan satu kutipan firman Tuhan yang diambil daripada Mazmur 119 ayat yang ke-10 sampailah ayat yang ke-16 kepada kamu semua pada hari ini. Berbahagialah orang yang hidup tanpa celah dan hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah mereka yang menurut perintahnya dan mentaati Dia dengan sepenuh hati. Mereka tidak melakukan kejahatan, tetapi menurut kehendak Tuhan. Engkau memberi kami hukum-Mu ya Tuhan, dan menyuruh kami mematuhinya dengan setia. Semoga aku setia mematuhi peraturan-Mu. Jika aku menumpukan perhatian kepada semua perintah-Mu, aku tidak akan dipermalukan. Ketika aku mempelajari ketetapan-Mu yang adil, aku akan memuji Engkau dengan hati yang murni. Aku akan taat kepada hukum-Mu. Jangan sesekali tinggalkan aku. Demikian pembacaan petikan firman Tuhan pada hari ini. Yesus adalah kekuatan dalam hidup kita. Waktu kita lemah, waktu kita sedih, Tuhan Yesus senantiasa bersama-sama dengan kita. Oleh itu melalui pujian ini kita nyatakan kepada Tuhan kita bahwa Dialah kekuatan di hidup kita. Yesus kekuatan
surgawi, yang maha suci dan maha pemurah, kami orang yang berdosa sangat memerlukan belas kasihan-Mu. Dan sekarang kami mengaku di hadapan-Mu atas segala dosa kami dalam pikiran, perkataan, dan kelakuan. Kami mohon Engkau mengasihani dan memberi anugerah pengampunan-Mu, karena kami senantiasa mengikuti hawa nafsu, melawan kehendak-Mu yang suci. Kami juga tamak akan kepentingan duniawi dan sering memandang rendah akan berkat surgawi, serta mensia-siakan kasih dan kemurahan Bapa surgawi. Kami senantiasa kurang beriman dan kurang perlu kelakuan baik. Kami juga tidak mementingkan pekerjaan surgawi serta kehidupan rohani kami. Kami juga tidak mempunyai kesaksian yang baik terhadap kami sesama manusia, dan memang tidak layak disebut yang setia di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kasihanilah kami dan ampunilah kami. Sucikan kami dengan darah Kristus dan penuhilah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat dikuatkan kembali untuk melayani Engkau dengan penuh setia. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan melalui lagu Satu Hal Yang Rindu, karena tidak ada lain yang kita rindu selain daripada bersama dengan Tuhan seumur hidup kita.
Allah surgawi ini senantiasa menumbuhkan iman kita yang sejati. Oleh itu, marilah kita bersama-sama mengistiharkan iman kita dengan yakin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang masih hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Sebelum kita mendengar penyampaian firman Tuhan pada hari ini, mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita melalui lagu ini. Lagu yang diambil dari Beraulah OE 80, Tuduh Layak oleh Tuhan.
Shalom, puji Tuhan, kita dapat bertemu di dalam ibadah umum PCS Alam Mesra pada pagi ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena dalam keadaan pandemik COVID-19 ini, kita masih dalam keadaan sihat walafiat. Kita juga masih dapat beribadah bersama, walaupun secara online. Dan ini tidak akan melunturkan iman kita kepada Tuhan. Dalam keadaan yang tidak menentu ini, mungkin ada di antara kita yang tertanya-tanya, dengan berkat Tuhan, bila, di mana, dan bagaimana. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pagi ini, kita akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 115 ayat 1 hingga 8 yang menjelaskan kepada kita tentang Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup dan setia menolong, menyertai, melindungi, dan memberkati kita. Teks yang kita baca pada hari ini adalah diambil dari Mazmur 115 ayat 1 hingga 8. Saya bacakan. Mazmur 115 ayat 1 hingga 8. Bukan kepada kami, ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu-lah beri kemuliaan oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Allah kita di surga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia, mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongnya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 115 ayat 1 hingga 8 merupakan salah satu puisi atau lagu dalam Mazmur yang dinyanyikan oleh umat Israel sebagai pujian kepada Allah yang sentiasa menyertai mereka dan memberkati mereka pada ketika itu. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir sehingga mereka sampai di tanah perjanjian, yakni di tanah Kanaan yang subur dan penuh dengan susu dan madu. Untuk memahami Mazmur 115 ayat 1 hingga 8 ini, kita boleh membagikannya kepada dua bahagian utama, yaitu ayat 1 hingga 3 yang memfokuskan kepada kemuliaan Allah, dan ayat 4 hingga 8 yaitu tentang berhala-berhala. Ayat 1 hingga 3 berbunyi demikian. Bukan kepada kami, ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu-lah beri kemuliaan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Allah kita di surga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Ayat ini menegaskan bahwa hanya Allah yang harus dimuliakan dan dipuji. Kenapa Allah saja yang harus dimuliakan dan dipuji? Karena Allah setia. Allah tetap mengasihi mereka, yakni umat Israel. Ini kita boleh perhatikan pada ayat 1. Karena setiamu, karena kasih-Mu. Allah telah membuktikan penyertaannya kepada umat ini dalam sejarah keluaran dari Mesir ke tanah perjanjian. Saudara dan saudari,
ayat 4 dan 8 pula menceritakan tentang berhala-berhala. Ayat 4 hingga 8, berhala-berhala mereka adalah perak dan emas. Ia adalah dibuat daripada perak dan emas dan buatan tangan manusia. Dalam ayat ini kita mendapat 7 penyataan yang bertentangan, yaitu berhala-berhala yang mereka cipta itu mempunyai mulut tetapi tidak berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, ada tangan tetapi tidak dapat meraba, ada kaki tetapi tidak dapat berjalan, ada kerongkong tetapi tidak dapat bersuara. Ini menjelaskan bahwa berhala-berhala itu tidak cukup panca inderanya, bahkan tidak mempunyai panca indera, dan tidak mempunyai fungsi dan kuasa. Atau ini menjelaskan bahwa berhala-berhala itu tidak mempunyai kemampuan dari segi fisikal. Dalam ayat yang ke-8 menyatakan bahwa orang yang membuat berhala dan percaya kepada berhala-berhala itu akan menjadi seperti berhala yang mereka cipta, yang tidak mempunyai panca indera, tidak berfungsi, dan tidak berkuasa. Seolah-olah seperti itu yang coba digambarkan oleh puisi ini. Mereka tidak ada harapan untuk mendapat berkat daripada berhala yang mereka cipta sendiri. Bahagian ini juga menjelaskan sebaliknya, atau menegaskan sebaliknya bahwa Allah yang disembah oleh umat Israel adalah Allah yang hidup dan tidak seperti berhala-berhala itu. Saudara dan saudari, untuk memahami konteks puisi ini secara tepat dan dekat dengan umat Israel yang menyanyikan puisi ini, saya ingin membawa saudara dan saudari untuk mempelajari teks Mazmur 115 ayat 9 hingga 18 secara ringkas. Saya akan bacakan bahagian ini dan kita akan amati perkataannya satu persatu. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan telah mengingatkan kita. Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu, kepada anak-anak kamu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikan kepada anak-anak manusia. Bukan orang-orang mati akan memuji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi, tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin daripada teks ini kita dapat gambaran tentang bagaimana umat Israel menganggap bahwa Allah yang mereka sembah itu adalah sumber pertolongan, sumber berkat, dan juga
perisai mereka. Dan juga mereka juga memberi kesaksian bahwa Allah yang telah membawa mereka sehingga pada keadaan pada ketika itu. Dalam teks ini menyebut 3 kali perkataan pertolongan, 2 kali perisai, 4 kali memberkati, dan yang membawa arti bahwa Allah telah memberi pertolongan, menjadi perisai, dan memberkati umat Israel. Pengulangan dalam puisi ini adalah penegasan, pemberitahuan, pemasyuran bahwa Allah adalah sumber pertolongan, perisai, dan berkat bagi umat Israel. Ini adalah kesaksian mereka yang besar, yang mereka telah zahirkan di dalam puisi ini. Allah telah menolong mereka. Allah telah menjadi perisai, pelindung kepada mereka. Allah memberkati umat Israel. Dengan itu, Allah telah ditinggikan dan harus ditinggikan, sentiasa ditinggikan, dan dipuji oleh umat Israel sebagai Allah yang empunya langit dan bumi. Dalam ayat ini, puisi menyatakan bahwa langit ini adalah kepunyaan Allah dan diberikan kepada kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah message teks ini dalam konteks kita pada hari ini? Yang pertama, berkat Allah itu pasti karena Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup. Ini kita boleh baca daripada ayat awal dalam perikop ini, bahwa Allah yang disembah adalah Allah yang hidup, yang bertakhta di surga, yang melakukan kehendaknya. Oleh itu, kita bersyukur sebab kita mempunyai Allah yang hidup. Yang kedua, berkat dari Allah itu pasti karena Allah yang kita percaya itu adalah Allah yang menolong, melindungi, dan menyertai kita. Seperti mana Allah telah menyertai umat Israel, begitu juga dengan kita. Dalam Matius 1 ayat 23 berkata, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita orang-orang yang percaya adalah percaya bahwa Yesus menyertai kita dari dulu sampai sekarang dan selama-lamanya. Yang ketiga dan terakhir adalah berkat dari Allah itu pasti karena Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang memberkati umatnya dan sumber berkat. Penjelasan pada awal perikop tadi ayat 1 hingga 8 yang coba membandingkan antara Allah yang disembah oleh umat Israel dengan berhala-berhala yang ada di sekeliling mereka adalah dua perbandingan yang begitu jelas sekali, yang coba mengutarakan bahwa Allah yang kita sembah itu adalah sumber berkat, dan di satu pihak lagi, yaitu berhala-berhala bukanlah sumber berkat karena mereka itu adalah buatan manusia. Saudara dan saudari sekalian, berkat dari Tuhan itu pasti. Oleh itu, saudara dan saudari, kita haruslah sentiasa memuji Tuhan dalam semua keadaan, terlebih dalam keadaan sekarang yang tidak menentu. Penularan COVID-19, PKP, PKPD, dan juga ada dalam kalangan kita
yang mengalami terjejas ekonomi dan mungkin kesehatan. Kita haruslah percaya bahwa Allah sentiasa menyertai kita. Allah setia menolong kita. Allah setia melindungi kita, dan Allah sentiasa memberkati kita. Saudara dan saudari, khotbah pada pagi ini menjelaskan kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa dalam apapun keadaan, berkat dari Tuhan itu pasti. Amin. Demikianlah memberikan firman Tuhan yang kita dengar sebentar tadi. Semoga apa yang kita dengar dapat memberikan kekuatan kepada kita dalam perjalanan anak kita. Mari kita sambut firman Tuhan melalui lagu ini dalam nomor 62, Otomon Ikinabo. Sebelum kita mengakhiri ibadah melalui platform online pada hari ini, marilah kita mengingati dan mentaati ajaran Tuhan Yesus tentang kasih. Tuhan Yesus berkata, inilah perintah yang utama, dengarlah, Tuhan Allah kita dialah Tuhan yang Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, segenap jiwamu, seluruh akalmu, dan dengan segala kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah, kasihlah sama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, pada hari ini kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu telah berbisik di dalam setiap hati kami, menguatkan kami yang sedang lemah, tidak kuat, dan banyak hal-hal yang berlaku di dalam kehidupan. Dan kami mohon pada hari ini juga kami diberikan penghiburan dan kekuatan di dalam Tuhan. Tuhan yang menyertai